di Blora masih kosong ini, jabatannya gimana, Pak? Wah, ini Mas Lili orang melaku maju sama mundur ya. Iya, nek miring orang tahu. Iya, paling dadi wartawan motone sing miring. Nek masalah kabinet iki ya mok ngene gitu loh Mas Lili. Pak Arief setelah dilantik sampai sekarang ya, itu kabinetnya itu belum terisi. Banyak yang belum terisi. Perangkat desa itu beruber. Ya toh kemarin semua peksa rentak supaya mengisi kabinetnya kepala desa. Nek cara inteleknya jarine nek wong kutha kabinet, nek desa ya perangkat desane Mas. Ana kaurkesra, pembangunan, pemerintahan. Kemarin sampai geger. Loh, setelah itu selesai. Loh, tahu-tahu malah kabinetnya Pak Arief Rahman sendiri, Pak Bupati. Loh, sampai sekarang itu eselon 3, 4. Ya toh sekretaris, kepala bidang, kabak, kasih. Loh, itu banyak yang terpenuhi. Makanya terpenuhi apa belum terpenuhi? Belum terpenuhi. Nah ini loh, itu salah satunya keterlambatan untuk Mas Arief menjalankan roda pemerintahan. Pak Yayun, Pak Arief Rahman, bupati ini jenengan, ya bupati yang aku yang ngomong. Sampai saat ini yang dirasakan apa toh Mas? Kok kelihatannya belum ada yang nyolok. Nah, itu salah satunya keterlambatan untuk mengisi kabinetnya mulai eselon 2, mulai eselon 2 aja baru kemarin. Ya toh, eselon 3A, 3B, 4A, 4B ternyata belum terisi semuanya. Coba, nek itu belum terisi semuanya, pemimpin mau menyampaikan sesuatu, kebijakan atau tugas ke bawah mental lagi. Salah satunya Mas Lili. Oke, Pak. So, ke bawahnya jadi seolah-olah sampai saat ini belum rasa kabinetnya Pak Arief ke bawah belum ada rasa betul-betul mendukung kebijakannya Pak Arief. Itu jalan halus, itu banyu lancar. Belum. Perangkat desa, wah banyak ini yang kosong harus segera diisi. Ternyata baru kita kembali lagi perangkat bupati banyak yang kosong. Sekarang jenengan tanya saya, kena apa? Loh, kena apa Mbah? Ya mungkin untuk mengisi kursi-kursi itu Mas, mungkin ya mencari orang yang pas. Mungkin ini belum ditemukan. Padahal misalnya ya kemarin mencari kepala OPD, Bapeda, Badan Pembangunan Daerah Pusat itu Mas. Mencari orang itu sulit, itu sudah terpilih. Alhamdulillah Bapak Mahbub itu terpilih itu. Bagus. Itu namanya kalau tidak salah TP2D. TP2D. Iya, itu bukan tim 11. Tapi saya TP2D ya. Kalau seandainya dimasukkan tim yang kekosongan itu. Oh, kalau saya dimasukkan. Loh, bener Mas. Itu gajinya 5 juta. 5 juta. Bulan ya Pak? Per bulan itu anggarannya kalau tidak salah 630 itu untuk juta. TP2D aja setahun ya? Setahun untuk 11 orang. Kalau saya masuk di situ Mas, lu saya usul jangan untuk orang 11. Nah, kenapa Anda paling orang 25. Halo. Kenapa jenengan kemarin pernah ditawari tapi tidak mau? Alasannya kenapa Pak? Loh, kok saya ditawari? Mau dijak saya itu ada tim 11 atau TP2? Enggak tahu saya. Tahu-tahu itu loh kok ada anggaran TP2D loh. Tahu-tahu saya seperti itu. Ya bagus. Mungkin Rembang aja enggak ada. Kabupaten lain tidak ada ya Pak? Purwodadi tidak ada. 630 kurang lebih. Ya, jadi hampir ya 2 itu diambil dari dana apa Pak? APBD. Bola buang hampir 1 M loh Pak itu Pak. Iya, tapi kan dia bisa memajukan Blora cepat. Faktanya sampai saat ini 2 tahun berjalan apa yang dihasilkan? Nah dia kembali lagi. Ini ya, jadi saya belum tahu persis Mas. Hanya tahu itu anggarannya sekian dia bekerjanya untuk membantu percepatan pembangunan Blora. Tapi faktanya kan sampai saat ini di masyarakat belum kelihatan loh Pak ya, kinerjanya. Ya kenyataan ya belum. Seharusnya
jauh-jauh sebelumnya. Ini dilantik, ini segera diisi supaya programnya Pak Bupati jedek ke bawah seperti perangkat desa tadi, ya seperti perangkat desa tadi bidangnya masing-masing jedek cepat. Dibandingkan kabupaten lain di Blora itu yang ada staf khusus sama TP2D atau tim 11 itu ya. Nah, itu hanya di Kabupaten Blora saat ini. Iya, di Jawa Tengah yang lain belum ada. Setahu saya ya hanya Blora, setahu saya loh ya. Total anggarannya berapa Pak itu untuk tim khusus sama ini sama TP2D tadi setahun? Kurang lebih 1 miliar tuh 990. Ya? Tim khusus sama TP2D udah dibentuk di saat baru-barunya dilantik, ya. Itu bisa segera terisi. Yang jadi permasalahan, kenapa perangkat atau ASN di bawahnya banyak posisi yang kosong, itu penyebabnya apa? Kabinetnya itu? Justru saya saat ini itulah salah satunya untuk keterlambatan suatu kabinet pembangunan atau suatu yang dikatakan sampai saat ini Pak Ari Perman kok belum ketok bangun apa ya. Nah, itu salah satunya kita hanya bisanya memantau Mas. Ternyata salah satunya itu kurangnya kecepatan terisi. Lah. Terus kembali lagi, aneh ngopo? Ada apa? Kok tidak diisi? Nah, ini pertanyaan ini bagus Mas. Saya sendiri juga mau tanya ke Pak Bupati. Apakah SDM di Blora ini kurang Pak yang mengisi posisi tersebut atau bagaimana? Wah, nek saya memahami ini SDM-nya Kabupaten Blora ini saya yakin dan yakin. Jos Mas. Cukup ya? Ora terima cukup. Cukup di atas cukup. Hanya dia ini yang gerak menempatkan ini dan ini itu kan Pak Bupati. Apalagi membicarakan tahun 2023. Itu kuncinya Mas. Kalau saya Mas, iya toh. Kalau saya diajak bisa usul di kabupaten. Satu, itu kita harus menggali aset-aset Pemda kabupaten yang ada di masing-masing kecamatan. Ayo kita gali semua. Padahal aset itu yang berproduktif. Banyak Mas di Blora. Setelah per kecamatan ya Pak? Ada ya per kecamatan. Setelah Pak Kokok jedek terbengkelai ya. Itu sekarang malah kelihatan tidak malah maju, kelihatan umum ya toh. Coba kita gali itu suatu PAD Blora. Pertama, yang kedua bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Pak boleh tanya Pak, ini terkait zamannya Pak Kokok itu di saat baru terpilih ya, itu mengisi eselon 1, 2, 3, 4 di birokrasi itu butuh berapa lama semenjak pelantikan untuk memenuhi itu? Ini Pak, boleh ya, nanti dikontrol kembali. Satu-satunya bupati yang berani sering mutasi itu malah zamannya Pak Kokok. 1 tahun ini melantik atau memutasi pejabat itu sampai orang ketong Pak. Bener? Itu disebabkan apa Pak? Ya itu setelah mengisi ya toh kita lihat kinerjanya kurang bagus, 6 bulan kurang bagus, pindah. Tertarik saya saat ini Mas, saat ini yang tahun kemarin aja hujan di dalam kota itu tidak ada banjir, malah tertarik saya tahun ini. Kemarin banjir, kemarin banyak yang banjir, terus jalan-jalan banyak yang lubang. Ini malah saya tertarik. Karena apa? Karena di UPD-nya ini pemeliharaannya, biaya pemeliharaannya tidak memperhitungkan. Nah ini loh, saya malah tertarik saya di situ. Ada apa? Makanya kalau bilang maksimal, iya toh, sedikit pun belum. Mengisi kabinetnya aja belum lengkap kok. Terus bagaimana untuk maksimal? Sekarang selanjutnya terkait sebuah pembangunan itu diperlukan kerjasama antara eksekutif sama legislatifnya Pak, selaku pengawas. Nah DPR saat ini jenengan melihat peran sertanya dalam membangun Kabupaten Blora sejauh mana? Kalau saya melihat untuk yang sekarang ini memang berbeda jauh Mas, jauh dan jauh seperti kemarin-kemarin. Karena apa? Kualitas DPR periode saat ini kurang bagus?
Enggak, bukan kualitas Mas. Dana yang mau dibicarakan itu kemarin banyak yang berkurang dari gara-gara COVID. Tol, saya mau bagaimanapun itu tidak hanya di Blora. Gara-gara ya semua hal ini. Jadi biayanya kalau yang kemarin biaya besar Mas, wah sangat proaktif semua. Lo nih sekarang ya aktif tapi biayanya nggak ada, makanya sampai kemarin itu Pak Bupati sampai hutang-hutang itu kalau bisa untuk menutupi programnya Pak Bupati hanya gitu. Coba ya dananya ada. Ini ya dana akhirnya kinerjanya DPR ya gimana lagi, mau mangkas yang bagaimana ya toh. Ya memang kalau ada staf khusus, ada tadi TP12, kalau Pak Bupati kalau DPR tidak menyetujui ya mungkin bisa. Jadi apakah ini artinya kualitas DPR dalam ranah ikut mensukseskan pembangunan di Kabupaten Blora menurun karena berkurangnya anggaran terkait COVID? Saya kira seperti itu ya. Kualitas bekerja menurun karena anggarannya terserap COVID. Betul. Oke. Berarti kinerja kualitasnya menurun karena duitnya berkurang? Ya, itu salah satunya. Makanya sampai kalau kita bicara seperti itu, muncul lagi narasumber itu Mas, per jam 1 juta, ya toh. Narasumber apa? Kalau DPR sebagai narasumber itu kan ada anggarannya 1 juta. DPR diundang sebagai narasumber itu 1 juta. 1 juta dia nganu loh, sebagai narasumber ngomong bicara loh, itu 1 juta per orang, jam. per acara. Iya. Per acara per jam. Oke. 1 juta itu. Per orang ya? Iya, 1 juta. Sampai seperti itu. Kalau yang datang 3 Pak, yang berbicara 1 itu apa tetap dianggarkan? Itu tergantung DPR-nya. Tergantung DPR-nya, mungkin yang bicara mewakili. Bagi saya ya kurang pas. Di situ dibayar itu 1 juta bicara ya. Narasumber itu bicara. Nah, saya ini jenengan takoi, saya kan sebagai narasumber, iya loh. Ya. Tapi orang yang bayari ya saya ngomong Mas. Oke. Ya. Berarti DPR ini walaupun wakil rakyat, ya, yang sudah digaji dengan duit rakyat, ya, ketika diundang oleh kedinasan seperti itu, atau eksekutif jajaran ke bawah, itu setiap datang fee-nya 1 juta. Ya, per jamnya. Iya, kalau dia di situ munculnya sebagai narasumber loh ya, bukan menghadiri rapat lain. Saya kira seperti itu kemarin kalau kita bicara dengan anggota DPR, salah satu ya kita sempat membicarakan masalah itu. Itu ternyata sebagai narasumber. Itu sudah terjadi semenjak tahun kapan? Setahu saya akhir-akhir tahun kemarin sudah. Lah ini anggaran tahun ini ya mulai lagi. Kalau tahun kemarin itu sebesar angka berapa? Belum tahu persis. Malah saya kemarin mau tanya sampai ini anggaran baru ini Januari sampai ini Maret ya Mas. Memang kemarin saya mau tanya ke Sekban. Dari 40 anggota DPR, siapakah yang ranking pertama sebagai narasumber? Kan mesti nanti ada rankingnya. Ya. Nah, ranking itu maksud saya yang sudah sampai mungkin 30 jam sampai bulan Maret, ya toh. Kita tidak bicara nominal, jamnya. Ada yang mungkin 30 jam, ada yang 20 jam. Nah, di situ nanti akan muncul orangnya, personalnya. Pak ini ya. Nah, ini saya belum untuk akhir Maret ini saya belum tanya. Coba nanti kapan-kapan kita audiensi lah, iya. Tanya bareng sama DPR, anggota dewan. Enggak apa-apa loh. Kan itu semua anggaran APBD, itu uang-uangnya jenengan saya, ya loh. Ini sangat harmonis. Nek belum harmonis mesti ada gejolak. Mungkin tidak ada gejolak, Bupati sama DPR biasa-biasa saja. Gitu ya? Iya, nek tidak harmonis. Tahun 2001, 2002 itu pengalaman saya dulu. Pertama kali saya jadi LSM di Blora. Nah, itu banyak yang tidak harmonis. Oh gitu. Ya, antara kebijakan antara kebijakan Bupati sama DPR saat itu. Ya, saat itu ketua DPR Pak Wasit. Jadi tahun berapa itu Pak? 2001.
Jadi 2001. Iya, LSM wartawan hidup ya Pak ya. Wah, semua rame Asik hidup. ya. Ini apa? Nah, ketidak harmonisnya itu bukan pribadi, bukan Kebijakan. tidak harmonis ini untuk menentukan kebijakan bupati banyak yang dipangkas Dipangkas. oleh DPR. saat itu Pak Wasid ya, banyak pangkasan. Wah, rame. Rame. Ini mau hari raya, Ya. banyak saudara-saudara kita ke Blora Pulang ya, kampung, toh, ya. pulang kampung. Yang tahun-tahun kemarin, 2 tahun kemarin ya toh pulang kampung, Belum bisa. orang datang ke Blora, aduh, Blora saiki apik ya. Nah, tahu koplaan. Wah, iya Blora saiki lah nek ini kan Pulang lagi. bupatinya baru ya toh, bareng delok Blora. Lho, atimu do bolong-bolong kabeh dalane. Ngono. Terus ngono apa nah, adek peteng. Oh. Terus dilala pas kesini udan buanter ya toh. Lho, nek malah banjir. Nah, inilah ini salah satu kesayangan saya ya. Jangan sampai ini masih ada waktu 1 bulan. Kalau dihitung tidak 1 bulan, mesti min 1 minggu. Untuk pemeliharaan Nah, harus ada ya. 3 minggu inilah tim percepatan, tapi OPD ya, misalnya tidak TP2D tadi. OPD OPD-nya harus bergerak ya Pak ya. bergerak. Tanpa Pak Bupati menyuruh aja memerintah, ini sudah memudahkan. bergerak, Iya. Tapi terus piyen nah lawang wit sitok ngetok Oh iya Pak. Iya, demi keselamatan Ya, depan orang. pasar itu Pak. Itu. Kemarin ada kecelakaan Pak. Gimana itu? Ya, itu tetangga jenengan tahu. Itu sampai sekarang belum selesai.